Jangan katakan PSI ikut Pak Jokowi atau relawan ikut PSI atau PSI ikut relawan, tidak. Masing-masing sebagai tokoh bangsa, ya, Presiden ke-7 itu untuk menghadiri undangan yang diminta oleh majelis hakim, ya, hukum itu ditegakkan dan beliau hadir untuk itu. Karena beliau itu sangat taat hukum. Loh, kalau dia mundur, ya toh? Kita hanya patuh kepada hukum. Pak Jokowi mengatakan hadir ya, kalau diminta majelis hakim untuk hadir. Jika memang ini terjadi, ini satu-satunya di Indonesia. Saya katakan begini, mungkin bukan satu-satunya di Indonesia. Ini masuk Guinness Book of Record. Seperti G30 SPKI? Ya enggak sama sekali gitu loh. Memang tipenya, makanya congornya itu luar biasa. Kan begitu. Kita kan mendengar abang statementkan bahwasannya Pak Jokowi siap hadir dan memprioritaskan agenda sidang ini, gitu, agenda sidang dari kasus tudingan ijazah palsu ini Pak Jokowi. Bang, seberapa yakin abang, karena banyak juga yang menyebutkan bahwasannya kemungkinan akan zoom dari pengadilan yang meminta ini, seberapa yakin abang Pak Jokowi akan hadir langsung? Ya, pertama kan kita mesti melihat ini kan ada dua terdakwa, ya, satu kan Roy Suryo, satu kan Tifa. Satu mengajukan pra peradilan, yang satu tidak mengajukan, langsung masuk ke pokok perkara. Tanggal 2 kemarin itu sudah sidang pertama pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sedangkan Roy Suryo masih bertahap dalam proses sidang pra peradilan untuk itu. Kalau kita lihat ini, ya, kenapa mereka terpisah? Kenapa mereka yang satu tidak mengajukan pra peradilan? Ya, ini kan ada suatu menurut saya ada suatu trik ataupun strategi mereka lah yang dikatakan dari penasihat hukum itu. Ya, karena ini dia memanfaatkan yang namanya KUHP baru nomor 20 tahun 2025 yang berlaku tanggal 2 Januari 2026, ya, bahwasanya kalau ada prapit, sidang pokok perkara itu ditunda dulu sampai selesai namanya sidang prapit. Kalau Undang-Undang nomor 8, ya, 1981 itu kebalikannya. Ketika pokok perkara masuk, sidang prapit itu gugur dengan sendirinya. Ya. Jadi ini ada suatu, ya, strategi lah dari pengacara hukum dan pihak advokat mereka. Karena begini, karena ini case kan sama ini, ya, cuma di split gitu, ya. Terus juga pasal-pasal yang dilakukan juga pasal-pasal yang sama untuk itu. Nah, artinya mereka bisa melihat ataupun mengamati apa saja yang terjadi di sidangnya Dr. Tifa ini. Ya kan? Kalau sidangnya ini kan ada pertanyaan-pertanyaan katakanlah dari JPU, terdakwa tidak bisa menjawab, ataupun jawaban-jawaban dari penasihat hukumnya itu ngawur misalnya. Mereka bisa menutupi. Tim kuasa hukumnya Roy Suryo bisa menutupi untuk itu. Oh, tadi jawabannya harus begini, kalau pertanyaan yang seperti ini jawabannya seperti ini. Ya. Nah, itu akan dilakukan seperti itu pasti gitu. Itu kan triknya mereka. Abang sudah mengetahui skenario yang Nah, skenario sudah tahu kita. Saya sebelumnya sudah tahu skenarionya pasti akan lakukan hal ini. Ya kan? Karena kalau kita bicara prapit, pada status dia tersangka, dia ditahan. Nah, itu boleh. Itu artinya memang wajib. Kalau buat sebagai penasihat hukum melakukan pra peradilan, ya namanya kan berusaha untuk mengeluarkan, ya, namanya kliennya dari rumah tahanan, kan begitu. Tapi ini kan nggak ditahan, bebas sebebas-bebasnya kok lihat, ya, ikut talkshow ke sini, talkshow ke sana kok bisa, masuk TV sana, masuk TV sini kok bisa, ya kan? Terlepas dia punya tanda tangan surat keperjanjian dengan kejaksaan tidak akan mengulangi perbuatannya, ya kan? Nah, disinilah dia celah ini dia manfaatin, gitu. Walaupun diglorifikasikan mereka pecah, ya kan? Ya kalau kita pecah antara Ahmad Wazinuddin dan Refy Harun dari dulu sudah terdengar, kita udah paham itu dari dulu gitu.
ketika itu. Tapi yang menariknya kemarin kan abang sebut juga itu bahwasannya Pak Jokowi memprioritaskan kasus ini, gitu. Tidak. Jadi apakah nantinya ini kan banyak agenda ke depannya untuk bersilaturahmi atau safari politik? Silaturahmi kebangsaan. Berarti bukan safari politik? Ya bukan safari politik, apa safari politik? Kalau misalnya di sana ada PSI di sana, ya nggak masalah gitu loh. Apakah secara ofisial dia mengumumkan kan Pak Jokowi? Tapi kan simbol-simbol yang dia tunjukkan Pak Jokowi kan nggak masalah. Beliau diundang ke ini dia datang, ya kan? Ini intinya beliau ini diundang oleh masyarakat yang datang ke rumah beliau, ya, meminta beliau hadir Pak di kampung saya. Banyak warga masyarakat ya ingin bertemu dan berjumpa dengan Bapak, melepas kerinduan mereka dengan Bapak ya yang sangat memperhatikan daerah mereka dengan pembangunan infrastruktur yang Bapak lakukan dan sekarang kami merasakan. Itu salah satu yang poin yang menjadikan alasan juga dari Pak Jokowi untuk hadir di daerah-daerah ya 38 provinsi itu. Bukan hanya ada PSI yang mengundang, tapi juga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan juga para relawan untuk hadir bersama-sama. Berarti dan bukan pure agenda PSI? Bukan pure agenda PSI. Oke, berarti ini bisa dikatakan PSI yang ikut ke Pak Jokowi? Kita jangan katakan PSI yang ikut Pak Jokowi atau relawan ikut PSI atau PSI ikut relawan, tidak. Masing-masing ini meminta Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa ya, Presiden ke-7 itu untuk menghadiri undangan mereka masing-masing. Kebetulan satu provinsi. Ya kan baru kita dikoordinasikan gitu. Oke. Bang, yang ini kan Abang memastikan bahwasanya Pak Jokowi hadir di persidangan. Ini akan ada beberapa kali ya, kalau saya lebih dari sekali. Enggak, kalau kita lihat ya, itu kan kalau di seperti ini kan ada 2 kali. 2 kali, oke. Tapi perlu catatan ya, diminta oleh Majelis Hakim Terhormat. Bukan mereka yang minta. Bukan terdakwa yang minta ya, diminta oleh Majelis Hakim yang terhormat. Ini perlu dicatat gitu ya. Beliau ini adalah warga negara biasa, walaupun pernah menjabat 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena beliau warga negara biasa, apa yang diminta oleh Majelis Hakim ya, hukum itu ditegakkan dan beliau hadir untuk itu. Karena beliau itu sangat taat hukum. Oke, Bang, kalau memang nanti diminta oleh hakim, kita ngobrol sesuai apa yang dibaca sama Roy Suryo CS ini ya, Bang. Kalau Zoom, akhirnya hakim meminta Pak Jokowi Zoom, mereka akan minta mundur dari persidangan ini. Oh, silakan aja. Emang kita mau dipengaruhi oleh namanya terdakwa itu? Silakan saja dia mundur. Ya kan? Kan jelas bahwa mereka bersalah loh kalau dia mundur. Ya toh? Kita hanya patuh kepada hukum. Ketika Majelis Hakim meminta untuk hadir, kita hadir. Pak Jokowi mengatakan hadir nih kalau diminta Majelis Hakim untuk hadir. Karena ini kan bukan belum pernah terjadi ya, Bang, seorang mantan presiden duduk di persidangan nih. Baru jika memang ini terjadi, ini satu-satunya di Indonesia. Saya katakan begini, mungkin bukan satu-satunya di Indonesia. Ini masuk Guinness Book of Record. Persidangan ini 1 tahun lebih. Ini kalau saya bilang masuk Guinness Book of Record untuk kita. Dan ini memberikan pembelajaran baik kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Ya, dari rakyat jelata sampai presiden, pemimpin negara. Ketika hukum meminta dia hadir, dia harus hadir. Jadi itu kuncinya, bukan permintaan dari para terdakwa itu. Tapi sebenarnya kalau dari relawan sendiri, Bang, dari pendukung Pak Jokowi lah saya katakan ya, harapannya sebenarnya untuk persidangan Pak Jokowi seperti apa? Apakah memang sebenarnya berharap Pak Jokowi benar-benar hadir atau seperti apa sih, Bang? Kalau saya kalau beliau hadir itu luar biasa. Ya, karena ini banyak sekali pembelajaran paling baik ya tentang berkehidupan bernegara di kita, gitu loh. Yang saya katakan tadi, hukum di atas segalanya, ya. Intinya itu. Jadi, ketika beliau hadir dan ini adalah momen yang ditunggu oleh beliau untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ini jasa saya asli. Bahkan beliau mengatakan SD sampai S1
diminta hakim ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Artinya apa? Nanti dalam suatu vonisnya itu adalah inkrah van gewisde. Tidak ada lagi yang berusaha melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh para terdakwa ini ke depannya. Gitu loh. Sudah inkrah van gewisde itu. Mengikat, bundling udah semua. Berarti semuanya diserahkan ke hukum ya? Semuanya diserahkan kepada hukum. Oke. Tapi melihat kemarin sidang perdana dari Dr. Tifa sendiri, Dr. Tifa akhirnya akan melakukan perlawanan dari dakwaan dari JPU. Abang melihat Itu adalah hak konstitusinya Dr. Tifa. Nanti kan tanggal 9 eksepsi. Kalau sekarang kami baru kan perlawanan. Ya. Kita ini kan aja, kita lihat. tapi dia sempat apa ya saya bilang ya untuk tidak seperti meragukan gitu karena pasal yang 32 itu kan seperti dibuat-buat gitu Bang. Itu dia, karena dia bilang itu foto. Tapi kalau kita lihat salah satunya yang dikatakan di salah satu stasiun TV swasta, ya, dalam panggung akbar itu, ya kan, dia akan menjelaskan berdasarkan dari metodologi dia, neuroscience dan anatomi. Ini bukan punya Pak Jokowi, tapi ini punya Dumatno, ya kan? Udah masuk masalahnya di situ. Jadi Apakah itu dibilang penelitian? Enggak. Kalau dia bilang penelitian, itu ada metode-metode dan hipotesa yang harus dia lakukan. tapi kan hanya katanya sebatas lisan dia aja Bang. Loh, lisan itu ditonton jutaan orang, ya, dari YouTube juga berapa. Itu orang bisa mempengaruhi pikiran-pikiran orang itu. Pengaruh itu. Kata siapa nggak mempengaruhi? Terjadi polarisasi di bawah kok. Akhirnya masuk bukan proses hukum lagi, politik yang sudah masuk karena berselancar di situ. Oke, ini menarik lagi sih Bang. Kemarin kan ini ketika nanti tanggal 9 waktu untuk melawan dari Dr. Tifa diberikan oleh hakim ini. Abang sendiri, apakah perlawanan yang akan mereka lakukan nanti sesuai dengan prosedur yang ya seperti ini? Iya, kan kita lihat begini, pengacaranya banyak banget ya. Ya. Dan ya sorry itu saya lah, tidak sekelas kayak Hotman lah. Ya, banyak pengacara menurut saya cari panggung di situ. Ya, ini JPU, Jaksa Penuntut Umum ini bukan kaleng-kaleng. Saya lihat Kajari Jaksel sendiri turun tangan, memimpin langsung. Itu bukan kaleng-kaleng. Ya. Ya, coba kalau mulai mereka tuh banyak itu juga bingung siapa-siapa itu. Ya kan? Kan memang momentum mereka lah buat penasihat hukum untuk unjuk gigi juga. Tapi menurut saya ya, itu eksepsi silakan saja. Nanti kan ada eksepsi, ada putusan sela ya, baru masuk ke pokok perkaranya kan, berita acara perkaranya itu. Ini kan selalu dimainkan oleh mereka. Ya, untung nih saya lihat ada majelis hakim yang terhormat ini cukup bijak untuk itu. Ya. Pasal yang digunakan menurut dia adalah pasalnya KUHP lama, berita acara perkaranya harus diserahkan kepada mereka yang setinggi apa itu kan meter itu. Tapi kan dikasihkan mungkin intisarinya ya kan oleh JPU. Karena JPU juga melihat dari KUHP yang baru. Karena KUHP yang baru itu ya kan salinannya kan gitu loh. Terus ini Bang, satu lagi nih mungkin menanggapi Roy Suryo itu kan belum putusan rapidnya, tapi dia akan mengajukan lagi nih untuk rapid. Nah iya, saya udah dapat informasinya itu. Gimana nih gimana Bang Andi? Secara hukum, secara analogi Bang Andi seperti apa ini? Ya kan kalau perapit itu memang bisa berulang kan di KUHP lama ini. KUHP baru ini kan. Karena kan gini perbedaannya ya. KUHP lama sama KUHP baru ini. Kalau lama masuk ke pokok perkara, perapitnya gugur. Kalau yang baru, perapit duluan dibandingkan pokok perkara, itu perapit harus selesai dulu, baru masuk pokok perkara. Jadi kelihatannya memang mereka takut masuk persidangan.
Gitu loh. Memperpanjang ini sambil mengintip apa yang terjadi dengan Tifa. Gitu. Jadi intinya ini hanya upaya untuk memperlambat aja ya? Memperlambat. Apakah ini sangat berpengaruh? Ya enggak lah. Ditolak mereka. 100% Bang. Ditolak lah Berapa persen 100%. Bang? Coba kita lihat yang selalu dijadikan mahkota ya, pembelaan dia di sidang Prapit itu adalah mereka ditahan ataupun digeledah seperti G30 SPKI. Bener nggak? Nonton nggak? Seperti G30 SPKI? Ya nggak sama sekali gitu loh. Memang tipenya Roy Suryo ini terdakwa ini selalu mengglorifikasikan sesuatu yang remeh-temeh menjadi berita yang besar. Makanya congornya itu luar biasa. Kan begitu. Oke, sip.